Oke, aman. 2 menit lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memasuki acara inti yaitu Rapat Prakerja Nasional Aksi tahun 2023-2024. Di sini saya sebagai MC akan memulai susunannya, yaitu pemaparan pertama dari BPH, dilanjut oleh divisi keilmuan, selanjutnya divisi keorganisasian, selanjutnya divisi kerjasama, dan yang terakhir yaitu divisi media. Untuk pemaparan pertama dari BPH, saya beri waktu 10 menit, dimulai dari sekarang. Untuk dari BPH, Mas Adi boleh share screen ya? Pakai PPT ya, Mbak? Iya. Oke, sebentar ya. Waduh, lupa. Laptop ini nggak bisa on cam ya. Aku nggak on cam nggak apa-apa ya. Mohon maaf nih teman-teman. Kameranya rusak. Laptop pinjem pas. Itu pasti dan pleno. Oke, share screen saya sudah kelihatan apa belum, Mbak Adil? Udah ada, Nggak ada. udah ada. Oh, udah ada. Bentar ya. Ya oke, tak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Mbak Adil, Mas Rois, dan juga ada teman-teman yang lainnya. Ada Mas Aidil, Mas Zaki, Mbak Lilis, Mbak Reva juga ya, yang telah join di Prarakernas siang menuju sore hari ini. Terima kasih sebelumnya yang sudah meluangkan waktunya ya, sudah tepat waktu. Yang pertama langsung aja ini ada pemaparan program kerja dari Badan Pengurus Harian. Selamat datang juga dari keilmuan Mbak Karisma. Nah langsung aja, ini PPT-nya ya. Ini untuk anggota dari BPA sendiri kan ada 6. Tak perkenalkan ulang barangkali dari teman-teman ada yang lupa namanya atau mungkin kebalik. Misal manggil Mas Rois itu Adi gitu kan ya. Manggil saya Mas Rois kan barangkali. Nah, kalau yang pertama dari saya sendiri, Muhammad Adi Windiarko, ya selaku Presiden terpilih kemarin pas Oprek 2023. Kemarin ada Mas Rois, Muhammad Rois Hanafi sebagai Wakil Presiden terpilih. Nah, saya sendiri itu dari WINGI Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Kalau Mas Rois dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian sekretaris pertama di sini ada Mbak Destria Revana. Mbak Destria ini dari Universitas Negeri Solo. Universitas 11 Maret, UNS ya. Kemudian di sekretaris 2 ada Mbak Adelia Nabila Dunubaya yang jadi MC-nya ini nih. Ini dari Universitas Pancasakti Tegal. Kemudian bendahara 1 di sini ada Mbak Lailatul Rohma. Di sini ada Mbak Lailatul dari UIN 1 Tulang Agung. Kemudian yang kedua, bendahara 2 ada Mbak Anggi Ineke Fetriani. Mbak Anggi ini dari Perbanas Institut Jakarta.
Mungkin dari teman-teman BPH mau perkenalan dulu atau langsung aja? Boleh langsung aja kayaknya Mas. Kemarin kan waktu sesi awal kita, waktu pertama kali itu udah perkenalan semua kan dia. Jadi kita lebih berfokus ke rumusan kegiatannya aja. Oke, terima kasih Mas Rois. Lanjut ya. Nah, untuk visi misi sendiri dari BPH ya, yang pertama ini visi misi dari saya dulu pas mencalonkan diri menjadi presiden aksi. Yang pertama visinya menjadikan asosiasi KSPMS seluruh Indonesia sebagai wadah dalam mengembangkan literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia melalui kelompok studi pasar modal atau kelompok studi pasar modal syariah. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut, saya punya 3 misi. Yang pertama, menciptakan kepengurusan aksi yang berkompeten. Kemudian menjadikan aksi sebagai role model bagi galeri investasi maupun KSPM di Indonesia. Kemudian menggandeng KSPM dan KSPMS dalam mengembangkan literasi edukasi pasar modal di Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum tahu tujuan dari aksi itu apa ya, tadi kan sudah disebutkan juga di ADART itu ada. Nah, itu poin intinya. Ini beberapa pengembangan dari poin intinya. Yang pertama, tujuan adanya aksi itu menjalin hubungan kekeluargaan antar pengurus KSPM maupun KSPMS di Indonesia. Kemudian berkolaborasi bersama KSPMS di Indonesia dan instansi yang berkaitan dengan pasar modal. Yang ketiga, membentuk aksi regional di setiap provinsi. Dan yang keempat, terbinanya pola interaksi antara KSPM dengan pihak terkait sebagai salah satu organisasi edukasi yang memiliki integritas keilmuan dan kebijakan yang berkaitan dengan pasar modal Indonesia. Nah, itu kira-kira 4 sub poin dari tujuan aksi tersebut ya, teman-teman. Kemudian kita langsung aja program kerja dari Badan Pengurus Harian. Nah, dari BPH sendiri itu cuma memiliki satu program kerja, namanya Forum KSPM Summit 2024. Jadi nanti konsep kegiatannya itu seputar talk show ya, mengenai pentingnya peran KSPM, kemudian ada talk show mengenai market, sharing pengalaman KSPM, dan juga forum diskusi fenomena, fenomena pasar modal terbaru. Untuk pelaksanaan, estimasi waktunya itu sekitar bulan Agustus. Tujuannya sebagai ajang forum gathering dan silaturahmi antar KSPM ya. Ini eventnya dilaksanakan secara online. Targetnya seluruh anggota KSPM ataupun KSPMS di seluruh Indonesia. Itu satu program kerja dari Badan Pengurus Harian. Kalau dulu kan ada yang namanya rasio, tapi setelah dievaluasi sepertinya rasio itu konsepnya kurang begitu cocok dengan kita. Sehingga kita ada inovasi program baru namanya Forum KSPM Summit. Seperti itu. Kemudian agenda dari Badan Pengurus Harian. Yang pertama ada musyawarah besar ya yang hari ini kita laksanakan. Tujuannya untuk evaluasi periode sebelumnya. Dan ini merupakan salah satu momentum terbentuknya bagi kepengurusan selanjutnya yang akan menjalankan roda keorganisasian. Kemudian ini ada prarakernas juga ya. Ini satu rangkaian kegiatan sama musyawarah besar. Nah, ini merupakan ajang rapat kerja bersama internal pengurus aksi yang membahas program kerja selama satu periode ke depan. Sebelum nantinya dipresentasikan dalam rakernas yang akan dipaparkan atau disaksikan oleh seluruh KSPM di Indonesia. Kemudian selanjutnya ada rakernas ya. Rakernas ini lanjutan dari prarakernas. Konsepnya sama, cuma nanti Rakernas akan disaksikan oleh seluruh pengurus KSPM di Indonesia. Jadi mereka tahu program-program kerja kita selama satu periode ke depan itu gambarannya mau gimana aja. Kemudian ada yang namanya kas aksi. Nah, untuk kas aksi ini itu sebagai bentuk pendanaan yang dilakukan oleh pengurus aksi untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan aksi selama satu periode ke depan. Dalam rapat PPH kemarin itu dari PPH kita menyepakati bahwa
besaran atau jumlah kas aksi itu setiap bulannya Rp10.000. Nah, nanti kita diskusikan bareng-bareng kira-kira dari teman-teman aksi ya, itu merasa keberatan atau malah terlalu kurang angka 10.000 atau sudah ideal. Kira-kira seperti itu. Nah, mungkin itu saja pemaparan program kerja dan juga agenda dari Badan Pengurus Harian. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari PH, dari teman-teman. Di sini ada sesi tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo dipersilakan. Kira-kira teman-teman kalau kasnya 10.000 per bulan keberatan nggak? Gimana Mas Zaki, Mas Aidil, Mbak Destria, Mbak Lilis, Mbak Vira, Mbak Francisca, sama Mas Ramadan yang baru join. Kira-kira keberatan nggak kalau pasnya 10.000? Dari saya oke sih Mas, karena 10.000 juga kan minimal transfer kan. Oke ya, Ya, nggak, betul. nggak keberatan ya. Kita sepakati bersama kalau gitu, biar nggak ada yang keberatan. Oke, mungkin ada pertanyaan atau usulan dari teman-teman divisi terkait dengan BPH kira-kira perlu apa sih? Atau kita buat contoh kayak eh, apa ya? Kayak rewarding buat anggota teraktif atau seperti apa gitu. Kalau mau diusulkan silakan nanti kita tinjau ulang dan jika memang memungkinkan akan kita lakukan. Ya, silakan teman-teman, nggak usah malu-malu ya. Kalau nggak ada komentar lain ya mungkin bisa dilanjutkan aja Mbak Adel ke divisi selanjutnya. Mungkin dari saya sama Mbak Trisria, isi menambahkan ketika tiap departemen ada sekretarisnya itu nggak apa-apa kan, Mas? Tiap departemen Iya. atau divisi ada sekretaris, nggak apa-apa sebenarnya. Ya, kita memang men-set supaya minimal ada cewek lah di tiap divisi itu. Seenggaknya kalau teman-teman kadif memerlukan sekretaris di divisinya ya mungkin bisa dijadikan sekretaris. Nggak harus cewek, cowok juga bisa. Silakan nggak apa-apa jikalau memang itu dibutuhkan. Oke, terima kasih. Berarti nanti kalau seperti itu kira-kira butuh grup nggak Mbak Adel? Grup khusus sekretaris gitu. Ya mungkin dari kami ya bisa bikin grup aja nanti tiap apa tiap departemen nanti siapa aja yang mau jadi sekretaris nanti bikin grup aja. Jadi infonya satu di grup semua. Ya, ya, oke. Jadi mungkin nanti minta tolong sama teman-teman Kadif ya. Kira-kira dari stafnya atau mungkin Kadifnya sendiri mau jadi sekretaris tiap divisinya, barangkali berminat juga enggak apa-apa. Nah, seperti itu. Ada lagi kira-kira enggak Mbak Adel atau Mbak Reva? Barangkali Mbak Reva mau nambahin, Mbak. Ya, dari teman-teman perwakilan tiap divisi silahkan.
Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, tidak apa-apa. Baik, kemungkinan tidak ada pertanyaan lagi. Selanjutnya, dari divisi keilmuan, saya beri waktu kurang lebih 20 menit untuk pemaparan PowerPoint-nya, dimulai dari sekarang. Oke, saya izin ya wakilin Mas Nabil karena beliau lagi ada urusan sebentar di luar. Jadi saya izin memaparkan dari program kerja untuk Divisi Keilmuan Aksi 2024. Oke, boleh di next, Mas. Nah, jadi untuk yang pertama itu dari Divisi Keilmuan menginisiasikan program kerja yang pertama itu adalah kaji internal, yang dimana tujuan dari program ini adalah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill teman-teman aksi bukan hanya dalam hal pasar modal. Nah, di sini untuk penanggung jawabnya saya sendiri, dan kedua itu dari Mazaki. Kemudian untuk konsep kegiatannya itu sendiri, itu adalah sharing keilmuan tentang pasar modal. Terus, untuk program kerja yang kedua, itu adalah Bina KSPM. Tujuannya itu adalah untuk memperluas pengetahuan dan memajukan keterampilan anggota Asosiasi KSPM di seluruh Indonesia melalui pendekatan edukatif dan inklusif di sektor pasar modal. Nah, untuk penanggung jawabnya itu sendiri ada Mas Givari dan Barisma. Kemudian untuk konsep kegiatan itu adalah mensosialisasikan kepada KSPM terkait apa yang kurang dari mereka, baru setelah itu dari pihak aksi turun untuk membantu terkait keilmuan. Oke, boleh di next. Oke, untuk program kerja yang ketiga itu adalah Aksipedia. Nah, ini tujuannya itu untuk menambah wawasan kepada masyarakat terkait dengan keilmuan dan berita pasar modal. Untuk penanggung jawabnya itu adalah Surya Manalu, dan konsep kegiatannya itu membuat hasil riset terkait dengan berita update tentang pasar modal, kemudian di-post di media sosial Aksi. Kemudian yang keempat itu adalah perpus digital. Nah, ini tujuannya itu untuk mendukung literasi pasar modal, memberikan akses kepada masyarakat umum, khususnya investor, pelajar, mahasiswa, untuk mengakses informasi terkini mengenai pasar modal. Nah, dengan adanya perpustakaan ini diharapkan masyarakat dapat bisa lebih mudah untuk mendapatkan akses, contohnya itu mendapatkan e-book untuk bisa menunjang pengetahuan mereka tentang dunia pasar modal. Kemudian untuk penanggung jawabnya itu dari Zikri Habibi, yang konsep kegiatannya itu adalah penyediaan materi berupa edukasi, yang dimana dari divisi keilmuan itu mengumpulkan dan menyediakan beragam materi pendidikan dan penelitian tentang pasar modal dalam format digital, termasuk buku, jurnal, makalah, dan laporan riset. Nah, materi-materi ini akan diorganisir dengan baik sehingga mudah diakses dan dicari oleh pengguna perpustakaan digital. Oke, boleh di next. Sudah Oke, udah selesai, Mas. siap. Mungkin dari divisi keilmuan terkait program kerja seperti itu, saya kembalikan ke Mas Rois. Oke, keren nih usulan dari divisi keilmuan, nggak banyak-banyak, cuma 4 aja. Yang penting ya memungkinkan lah untuk dijalankan. Jadi bikin program itu nggak usah banyak-banyak.
Oke, ada tanggapan dari teman-teman semua yang hadir dari program yang mau dibawakan dari divisi keilmuan yang disampaikan oleh Mas Ramadan. Yang pertama dari kajian internal. Kajian internal mengembangkan soft skill. Ini rencananya mau dibuat satu kali aja atau periodik, Mas? Halo Mas. Buat kajian Ya, internal itu gimana, gimana? dibuat sekali aja, satu kali kajian, atau dibuat periodik per berapa bulan gitu contohnya. Eh, dibuat mungkin ini sih Mas, satu periode continue. Tapi kita melihat dari kondisi teman-teman dulu aja. Oke, mantap. Mengembangkan soft skill, hard skill. Oke. Bukan hanya dalam hal pasar modal yang mungkin nanti bisa ditekankan ya contoh-contoh eh, soft skill-nya itu yang diperlukan apa aja. Contoh kayak social media branding atau apapun itu yang menunjang lah karir kita. Kalau kita kan contoh pengen berfokus di karir pasar modal gitu. Nggak cukup kan harus cuma belajar pasar modal juga gimana cara public speaking, social media, dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa ditekankan nanti. Cukup bagus sih kajian internal ini. Dulu juga pernah ada dan alhamdulillah beberapa kali kita adakan di kajian internal. Yang kedua, Bina KSPM. Nah, ini kayaknya agak baru nih. Memperluas pengetahuan keterampilan anggota aksi melalui pendekatan. Sosialisasikan kepada KSPM terkait apa yang kurang dari mereka. Jadi nanti konsepnya sosialisasinya gimana? Di grup KSPM atau bikin forum sendiri gitu, Mas? Nanti konsepnya itu kita bisa langsung ke KSPM-nya Mas. Kayak misalkan yang di Jawa Timur itu kan ada grupnya kan, ada grup GI, ada grup GIBI-nya kan, chat team. Nah itu nanti kita kan saling kenal juga dari setiap ketua-ketua divisinya kan. Nah itu kita bakal tanya aja, kita tanya-tanya dari pihak mereka tuh kira-kira yang kurang dari KSPM mereka tuh apa. Kayak kemarin tuh sempat sudah ada masukan ke saya dari KSPM UIN. Mereka tuh banyak kendala sih terkait dengan pengembangan keilmuannya dari KSPM UIN gitu. Oke, boleh-boleh. Terus cara men-tracking misalnya kalau ada KSPM yang memang membutuhkan bantuan itu gimana, Mas? Cara sosialisasinya atau entah itu lewat sosial media kita, Instagram atau dari grup-grup WhatsApp itu untuk pendekatan ke KSPM-nya. Pendekatan ke KSPM-nya kita lebih menggunakan Instagram sih Mas untuk saat ini. Oke, Ya, sama besok kan juga Rakernas itu kan ada di kita ngundang KSPM juga kan. KSPM-nya mungkin mereka dari situ bisa bertanya juga terkait hal itu. oke, mantap. Kemungkinan besok kayaknya nggak semua KSPM ikut, cuman beberapa aja. Ya, kita usahakan lebih dari 30 lah, 50 kalau bisa. 100 lebih bagus. Cuman kayaknya nggak mungkin 100, soalnya link Zoom-nya cuma maksimal 100. Tapi jarang juga sih sampai lebih dari 100 di perwakilan KSPM. Mungkin nanti bisa dikolaborasikan dengan divisi kerjasama buat mensosialisasikan bina KSPM ini supaya bisa lebih luas gitu. Oke, bagus banget konsep dari divisi keilmuan bina KSPM ini. Jadi terutama KSPM yang baru berdiri itu perlu bimbingan betul. Kadang saya temuin ada ketua KSPM yang KSPM-nya baru berdiri. Mas udah masuk grup region belum? Belum Mas. Itu ada tak emang lo? Tambah nggak tahu. Jadi mereka itu butuh bimbingan sekali tentang bagaimana tata kelola KSPM, bagaimana sistem peninputan RDIS, bagaimana cara untuk bisa masuk di awarding entah itu tingkat region ataupun tingkat nasional. Nah, itu yang bisa kita bina di KSPM. Oke, ada tanggapan dari teman-teman lainnya? Dari Mas Adi mungkin? Iya, saya mungkin tanya sedikit ya. Sebelumnya terima kasih Mas Ramadan dan juga tim keilmuan ya
luar biasa. Ini program kerjanya keren-keren juga sih. Ini kalau dari saya mau tanya yang tentang kajian internal dulu nih Mas Ramadan. Berarti nantinya kan ini konsepnya edukasi series ya Mas. Iya, betul Mas. Itu nanti kira-kira berapa minggu sekali kajian internalnya ini? Iya, izin jawab ya Mas. Tadi yang udah dibilang sama Mas Zaki, jadi untuk kajian internal ini kita ngelihat masa dulu Mas, kira-kira untuk start awal nanti kita bisa mungkin sebulan 2 kali atau sebulan sekali, tergantung dari kebutuhan dari teman-teman internal. Nanti kita dari divisi keilmuan coba menginisiasikan nih kira-kira kita mau melakukan pengajaran dalam bentuk apa. Misalkan kalau misalkan dalam lingkup pasar modal, kalau mau bekerja di pasar modal, tips-tips interview itu kayak gimana, kemudian apa persyaratan yang harus diperlukan kalau misalkan kerja, misalkan harus ada WPPE dan sebagainya. Terus kalau selain dari pasar modal, misalkan mau berkarir di digital marketing, kira-kira apa aja yang dibutuhkan, misalkan sertifikasi digital marketing dan sebagainya. Nah, jadi untuk awalan start kita nanti sebulan mau coba sekali atau 2 kali. Nah, nanti kalau misalkan rame, kita bisa lanjut lagi nih Mas program yang kajian internal itu. Mungkin kayak gitu Mas. Keren, keren. Berarti nanti yang menjadi pematerinya dari keilmuan sendiri ya Mas? Betul Mas. Jadi untuk pemateri bisa dari kita, dari divisi keilmuan. Oke, terus lanjut nih. Mau tanya yang bidang KSPM. Ini berarti nanti keilmuan kerjasama sama bukan kerjasama, keilmuan kolaborasi sama keorganisasian atau enggak ini jatuhnya? Iya Mas, jatuhnya kita collab. Oh, collab. Berarti udah ada komunikasi juga ya sama keorganisasian ya. Oh kalau komunikasi belum belum ke anak organisasian itu saya belum bilang juga sih. Tapi kalau yang collab yang Aksipedia itu udah sempat dikomunikasikan juga. Dan dari kerjasama responnya gimana Mas? Dari kerjasama belum Mas, yang terkait dengan bina Oh, KSPM ini. Dan kalau yang keorganisasian maksudnya. ya Maaf, maaf. belum, Oh, belum. ya belum saya komunikasikan. Oke, berarti ya paham, paham. Lanjut yang perpus digital langsung nih. Nah, ini kan nanti kan kayak penyediaan materi edukasi. Nah, itu nanti ada sebuah website atau link atau bagaimana tuh Mas untuk ngupload buku atau jurnal atau makalah. Niatnya sih pengen dimasukin ke link yang di IG itu sih Mas. Itu linknya masih aktif apa enggak ya, Mas? Yang terkait Link dengan link yang apa Mas? yang di IG-nya Aksi itu ada link ya, aksi.kspmindonesia.org. Oh, websitenya ya. Ya, Itu udah nggak aktif. oh udah nggak aktif. Atau mungkin Ya. nanti bisa kita buatkan link link tree kali ya untuk Ya, ya. pengumpulan materi-materi. Mungkin terkait perpus digital itu ya tolong nanti dikomunikasikan lagi dengan divisi media ya Mas. Nanti teman-teman media yang rencananya mau bikin hosting baru supaya Hmm, website kita juga bisa aktif lagi. Dan itu oke. mungkin bisa dimasukkan link yang mengarah ke perpus digital, entah itu sumbernya dari Google Drive atau gimana, ya silakan. Yang penting kita ada penyediaan bahan materi lah untuk KSPM. Kemudian Aksipedia ini bagus bagus nih kayak tahun kemarin. Jadi kita publikasi hasil riset gitu tentang keilmuan dan berita pasar modal. Nah, keren nih. Jadi kita kalau misalnya ada berita terbaru tuh
kayak apa ya, pemilu Prabowo Gibran gitu. Ya, apa aja nih yang dapat sentimen? Oh, saham susu gitu. Iya. Seberapa besar dampaknya? Nah, itu yang kita ukur. Nah, mungkin kalau Mas Surya, nah ini ahli modeling, pasti bisa nanti ngitungnya. Jadi bisa dihitung tuh, kira-kira sel susu itu rata-rata berapa? 7T contohnya. Kalau misalnya Prabowo Gibran jadi ada susu gratis, sponsornya dari mana? Ada relasi dari mana? Contoh dari Pak Salim Group. Salim Group berarti Indomilk. Pasti saham IJBP atau Indofood yang terkena dampak. Contohnya seperti itu. Nanti silakan divalidasi ulang. Dan itu bisa kita publis entah itu di feed Instagram atau kalau mau dibikin video boleh, dibikin YouTube di aksi juga boleh. Atau yang paling baru kan TikTok. Lagi Bikin aja rame tuh. video pendek TikTok gitu. Biar kita adaptif dikit gitu, nggak cuma pakai media yang udah sekian puluh tahun kita pakai Instagram aja. Jadi kita nggak ada batasan harus Instagram. Silahkan kalau mau diajukan dan nanti publikasinya dikomunikasikan sama divisi media. Ya semoga tetap bisa jalan nih aksi media. Berarti itu dari tahun lalu udah ada ya Mas Rois ya? Aksipedia tahun lalu ada Hmm, ya dari Mas Rizky yang biasanya bikin Aksipedia itu. Kadang juga saya bantu. Cuman kita terkendala waktu itu eh, divisi medianya yang kurang responsif. Sehingga udah kita bikin susah-susah tuh analisisnya. Gak ada publikasi. Jadinya kan waduh, sia-sia. iya mematikan motivasi gitu. Mm-mm. Jangan sampai kayak gitu. Nanti tetap dikomunikasikan. Kalaupun memang divisi keilmuan ingin megang media juga ya silahkan gak apa-apa nanti kita Nggak apa-apa. komunikasi. Ya Terbuka lah. biar biar jalurnya bisa lebih pendek lah, nggak harus ke divisi media. Tapi kalau divisi media berkenan juga ya silahkan. Gitu aja. Yang penting tetap jalan aja. Ya mungkin itu saja dari saya. Overall udah keren banget. Terima kasih Mas Ramadan dan juga Mas Rois. Barangkali teman-teman ada yang mau menanggapi, silahkan. Dari saya sudah cukup. Ya Mbak Adel mungkin bisa dilanjut. Baik, Mas. Berarti nanti ini keempat-empatnya tetap lanjut ya, Mas? Iya lanjut aja Mbak. Oke. Terima kasih atas pemaparan dari Divisi Keilmuan. Selanjutnya, ada pemaparan dari Divisi Keorganisasian. Kami beri waktu 20 menit, dimulai dari sekarang. Ini Divisi Keorganisasian masih belum ada, gimana ya? Dilanjutin dulu sama divisi yang ada. Kayaknya Mas Pavel masih dalam perjalanan. Baik, ini jadi selanjutnya ada divisi kerjasama. Saya beri waktu 20 menit dimulai dari sekarang. Untuk divisi kerjasama yang mau share screen PPT, Mas Aidil. Dari kerjasama nggak ada PPT, Kak? Gak ada PPT. Iya. Tapi share screen-nya siapa? Nggak ada pakai session, nggak pakai session, Kak. Jadi kami mungkin langsung ngomong aja ya. Kayaknya ada miskom sama kadifnya, jadinya cuman nggak ada PPT juga dan nggak bisa, nggak ada yang kami share screen.
Ya oke, nggak apa-apa Mas Aiji. Tapi nanti untuk besok rakernas diusahakan buat ya Mas ya. Oke Mas, nanti saya Oke, sampaikan Mas. terima kasih. Oke, oke, mungkin langsung mulai aja ya. Perkenalkan, saya Ideal mewakili dari kerjasama. Tapi di sini saya disamanya juga sama teman saya itu Francisca. Nah, untuk anggota kami itu ada Bang Ardo, Adifnya. Tapi Bang Ardo kebetulan lagi ada acara sih, sehingga nggak bisa hadir. Jadinya diwakilkan oleh saya dan juga Franz. Kemudian ada Bang Atar, Bang Ahmad, sama Bang Hairul. Oke, nah untuk prokernya tuh yang pertama itu kami sebagai kerjasama tentunya yang cover bagian media partner aksi. Nah, itu rencana jadwal kegiatannya tuh selama satu periode. Targetnya tuh KSPM, galeri investasi, dan juga sejenisnya. Bisa jadi sekuritas dan juga yang berkaitan dengan bursa lainnya. Nah, oke. Boleh tuh, Mas. Nah, tujuannya tuh membantu acara media partner aksi dan juga memperkenalkan aksi. Konsep kegiatannya tuh menghubungi nomor CP kerjasama aksi dan memenuhi persyaratan media partner. Jadi kami nentuin syarat-syarat untuk misalnya ada sebuah lomba nih, lomba trading saham, terus dia minta Kak tolong sebarkan berita ini. Nah, tuh kami kasih rules tentang gimana uh, syarat itu dapat kita promosikan melalui aksi. Nah, nantinya jika mereka berhasil memenuhi itu, tentu kita akan sebarkan juga bantu teman-teman lainnya. Oke, next mungkin dari Franz. Oke, izin masuk. Apakah suaranya terdengar? Iya, terdengar Mbak. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk kegiatan kedua yaitu ada aksi dan rumah zakat. Nah, ini penanggung jawabnya itu dari Mas Ardo. Dan rencana kegiatannya itu Maret, karena kan berhubungan dengan memasuki bulan Ramadan. Lalu targetnya itu para investor dan bertujuan untuk memberikan informasi dan layanan untuk teman-teman mengenai zakat wakaf dan infak dengan fokus utama tentang saham. Nah, konsep utamanya tuh kita kerjasama dengan rumah zakat dan pembuatan link akses gitu. Lalu mungkin bisa di-scroll, Mas. Nah, yang ketiga ini tuh ada support public relation. Nah, ini penanggung jawabnya itu juga kami divisi kerjasama, tapi dari Mas Ardo sendiri, rencana jadwal kegiatan selama program periode 2024 ini. Nah, targetnya itu divisi yang ada di aksi, tujuan membantu menyukseskan acara. Nah, konsep kegiatan kita tuh jadi kita ya nge-support divisi-divisi yang memerlukan bantuan dari divisi kerjasama. Itu, Mas. Lalu yang ketiga, yaitu ini sebenarnya ini kayaknya baru banget, yaitu kayak aksi Go to School. Nah, ini pertanggung jawabnya saya, tapi ini mungkin disclaimer-nya ini bisa diterima atau bisa tidak, mengingat kita itu emang kan aksi ini bergerak di online kan, bukan offline. Nah, ini rencana jadwal kegiatannya kita belum tahu, tapi targetnya itu siswa SMA atau SMK. Nah, tujuannya memperkenalkan pasar modal serta KSPM kita sendiri dan sekaligus memperkenalkan universitas. Jadi kan kalau anak SMA kan mungkin tertarik nih, apalagi di divisi kerjasama kan ada Ideal yang dari PKN STAN, terus ada yang dari Unsri. Nah, itu kan dari kampus-kampus yang emang benar-benar anak SMA minati dan sekaligus kita juga memperkenalkan pasar modal gitu. Nah, tapi ini ada konsepnya juga saya masih belum fix, Mas. Jadi kita kan bisa ngelaksanainnya secara online semuanya. Jadi kita menargetkan satu SMA, lalu untuk webinarnya itu online dalam 1,5 hari lah. Atau juga kita bisa melaksanakannya secara offline. Misalnya yang seregional kan saya, Mas Ardo, dan ada kan teman aksi yang dari Semarang juga. Nah, kita bisa kumpul di satu titik
tempat SMA di Jawa Tengah gitu, Mas. Nah, gitu. Atau juga bisa dilaksanakan kerjasama dengan KSPM. Misalnya dari KSPM saya sendiri, KSPM Untidar, ingin melaksanakan KSPM Go to School. Nah, KSPM kita tuh nanti ngerencanain prokernya, tapi yang pembicaranya itu dari aksi pusat gitu, Mas. Biar sekaligus memperkenalkan dari aksi pusat ini sendiri, gitu. Itu proker dari aksi Go to School mungkin bisa dilanjutin ke Adil lagi. Oke, nah program terakhir kami yaitu edukasi ORI atau suku. Nah, untuk penanggung jawabnya saya dan rencana jadwal kegiatannya tuh kalau suku mungkin pasnya pas Ramadan nanti. Terus kalau ORI mungkin ketika mau terbit lagi yang baru. Nah, targetnya tuh umum, jadi semuanya bahkan PNS atau pokoknya seluruh masyarakat itu punya target kita. Tujuannya tuh mengenalkan obligasi dan juga eh, menyebarkanlah tentang ORI gitu. Nah, konsep kegiatannya tuh kita kerjasama dengan pihak Kemenq dari DJPPR. Kebetulan beberapa waktu yang lalu tuh mereka udah kerja sama kampusku dan juga aku sempat dapat kontaknya dan mereka emang lagi gencar-gencarnya promosi tuh. Nah, ini kan bisa jadi tempat kerja sama baru kita untuk bidang obligasi dan juga surat berharga negara lah intinya. Nah, jadi mungkin kalau untuk dari proker-proker kerjasama cukup segitu. Dari kalau misalkan aja ke MC. Makasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari divisi kerjasama. Kami beri waktu sesi tanya jawab, barangkali ada sanggahan maupun pertanyaan. Oke, keren nih yang disampaikan Mas Aidil sama Mbak Francisca. Ini Word-nya tolong di-upload dong di di Google Drive biar kita semua juga bisa akses. Prokernya berarti ada berapa ya di keorganisasian? Ah, sebenarnya kalau dari kerjasama tuh Ya, kerjasama ya. ada 5 Mas. Ada 5. Oke. Tapi Yang pertama, ya gimana? dari 5 itu duanya tuh emang tugas utama kerjasama. Jadi kayak jadi CP-nya aksi, terus juga media partner, terus kalau aksi ada acara, public relation-nya kami, gitu sih Mas. Tiganya kayak program. Program tambahan gitu ya. Yes. Oke. Yang pertama media partner. Nah, ini kan dari dulu ada ya dari kerjasama, sorry. Keinget keorganisasian terus dari tadi. Lagi nyariin anak organisasi soalnya. Belum join. Oke. Di divisi kerjasama media partner. Sebelum kita pelantikan ini ada yang menghubungi dari KSPM nggak tentang media partner? Kalau lari IG ya Mas, banyak sih Mas. Bahkan kita sebelum sebelum acara ini aja kita udah terbit 2 lagi. Terlebih dua. Ada Ya, berapa permintaan dari udah terbit 3 malahan Mas. Oke, Stock terlebih Lab, tiga. Caption, sama Stock Lab lagi. Ya, itu nanti teman-teman forward sendiri atau edit? Forward atau edit sendiri? Maksudnya Forward ke divisi media atau edit sendiri terus publish sendiri? kalau dari sininya tuh kalau kalau nggak salah ya rutenya itu dari kami nerima permintaan dari teman-teman SPM lain, terus di forward ke media, baru di upload. Nah nanti copywritingnya tetap kami. Itu sih Mas. Oh, gitu. Jadi media cuman edit aja ya. Ya, Terus teman-teman yang publish sendiri. yes. Oke, udah ada persyaratan belum buat teknis media partner kita? Nah, kemarin tuh yang rancang tuh Bang Ardo. Seingat aku sudah ada sih, Bang. Ah, dari Bang Ardo ya udah ada. Tapi Ya, belum nanti. setahu kami. Oke, tolong buat rancangannya kirimkan ya ke saya. Nanti saya tinjau dulu. Oke, siap, Bang.
Soalnya kemarin itu ada salah satu SPM di Jatim yang minta media partner, cuman katanya dilempar-lempar, itu pertama. Yang kedua, syaratnya agak sulit, ada juga follow LinkedIn katanya. Kan nggak semua dari kita punya LinkedIn. Kalau Instagram mungkin masih familiar lah. Jadi kita sebagai pelingkup KSPM, kita kasihlah persyaratan yang jangan terlalu memberatkan mereka. Kita juga ada fungsi uh, publikasi gitu, publikasi dari kegiatan-kegiatan mereka supaya nggak ada pihak yang dikecewakan. Kalau misalnya udah ada pihak yang kecewa, pasti akan timbul suatu alternatif baru. Contohnya, ada banyak sekarang paid promote yang fokus ke kegiatan investment, contoh kayak event investasi gitu. Jadi mereka lebih larinya ke sana daripada ke aksi. Padahal fokus aksi itu salah satunya juga media publikasi. Jadi itu tadi saran dari saya. Kalau mau tetap dipegang divisi keorganisasian, sebenarnya nggak masalah. Yang penting tolong tetap responsif dan juga eh, kalau bisa nanti cara menghubungi biasanya kan teman-teman itu meng-DM ya. Nanti kita kasih link akses juga aja di bio Instagram. Salah satu CP, jadi ada link langsung masuk ke WhatsApp gitu. Salah satu dari CP ke organisasian terkait dengan apa media partner gitu. Jadi biar mereka bisa lebih mudah menghubungi kita. Dan juga tolong tetap responsif ya teman-teman biar gak ada pihak yang dikecewakan. Kalau memang teman-teman keorganisasian kewalahan atau misal ada divisi media yang kurang responsif dalam mengedit, ya kalau bisa dihandle sendiri. Jadi saya pengen itu satu progres itu bisa diselesaikan satu bagian, jangan sampai 2-3 bagian. Karena jika 2-3 bagian, ketika satu bagian itu tidak berfungsi, maka progres itu nggak jalan selamanya, karena dibutuhkan 2 bagian untuk berjalan. Contoh tadi, untuk media partner dibutuhkan kerjasama dan media. Kalau media nggak jalan, ya nggak terupload itu media partner. Kalau kerjasamanya yang nggak jalan, ya nggak ada konfirmasi juga di divisi media buat ngedit. Akhirnya juga ujung-ujungnya nggak ke-upload. Jadi cukup satu bagian aja. Kalau dirasa memang kurang memungkinkan, ya silakan didelegasikan ke divisi media semua aja untuk pengarahan media partner. Cuman divisi kerjasama tetap menjadi CP, tapi buat kegiatan-kegiatan yang sekiranya bersifat kerjasama dengan pihak lain, contoh seperti KSPM yang minta kolaborasi dan lain sebagainya, itu mungkin bisa. Sehingga komunikasi kita nggak satu arah gitu. Habis itu nanti putus di tengah udah buyar semua. Jadi nggak jalan media partnernya. Dan yang paling penting persyaratan media partner usahakan sesuai dengan ketentuan karena kemarin itu kalau nggak salah ada satu media partner yang nggak ada logo aksinya jadi kena protes dari para sesepuh sehingga harus kita take down gitu aja sih. Kita nggak usah ngasih persyaratan susah-susah, yang penting kita bisa melingkupi seluruh aspek. Itu aja catatan dari saya di media partner ya. Kalau di super public relation ini nggak pasti fungsi dari divisi keorganisasian. Terus apalagi itu yang baru-baru, coba dong tolong di scroll ke bawah. Aksi Go to School ini agak baru dan juga cukup menantang. Jadi teman-teman organisasian jika memang memungkinkan ya silahkan untuk dilakukan. Cuman dengan konsekuensi kita kan saling berpencar ya. Tidak dalam satu wilayah tertentu sehingga disulitkan untuk bisa berkumpul bersama. Kalau emang tetap mau jalannya offline ya mungkin beberapa aja. Contoh dari yang tadi disampaikan ada beberapa yang masih satu region. Entah itu satu kota atau tidak ya saya kurang tahu. Tapi kalau memang dimungkinkan untuk offline ya silakan untuk offline. Tapi kalau kurang dimungkinkan ya silakan untuk online saja. Jadi kita menghubungi pihak sekolahnya juga online. Kita tawarkan juga online supaya bisa mempermudah juga divisi kerjasama buat mengedukasi tentang investasi ke anak-anak teman-teman yang masih SMA gitu.
calon investor muda. Oke, mungkin bisa di scroll agak ke bawah lagi. Tadi setelah go to school apalagi tuh? Edukasi ori bang. Ori, oke mantep tuh. Biasanya tuh kita bahasnya saham aja, jadi jarang bahas produk-produk yang lain gitu. Sampai bosan lihat saham. Padahal juga ada ori, suku, ya apa syariah-syariah gitu. Kalau mau direncana jadwalnya di Ramadan, nah cocok tuh. Jadi dapat apa STP-nya, segmenting, targeting, position. Di bulan Ramadan dibuat ngabuburit edukasi ori suku. Itu boleh. Targetnya umum, mengenalkan obligasi edukasi Viasem dengan pihak Kemenq. Jadi ini nanti yang mengisi dari Kemenq. Iya bang, mereka Oke, lebih proper juga kan dengan Kemenkyu-nya sendiri dari DJPPR kemungkinan. udah ada tawaran sebelumnya atau udah ada link komunikasi dengan Kemenq untuk Kalau DJPPR emang close bisa dibilang kontakan sih aku bang, aku kan dari stan kebetulan juga. oh Dan ya, mereka ada acara dan aku kenalan Pak Adven sama bagian edukator orinya juga lumayan tahu. oke mantap dari Mas Aidil ya. Dari BPR mana Mas nanti berarti? DJPPR mas, DJPPR pusat. Oke, ke Manju ya. Bagus tuh dibuat ngabuburit aja ya, agak surian gitu. Kalau siang banyak yang tidur kalau puasa. Lagi beribadah soalnya. Agak sorean baru udah hidup semua nungguin buka puasa. Ya Terus maksudnya kalau terakhir aksi rumah zakat, aksi rumah zakat, aksi rumah zakat itu apa ya? kalau dari penjelasan Bang Ardo kemarin tuh, jadi kan kayak di MNC Sekuritas tuh dia ada kalau misalnya ada saham yang outlot kayak dari waran 0, sekian tuh, nah itu didonasikan. Nah katanya tuh kalau ada teman-teman aksi yang punya gitu, bisa langsung donasikan ke rumah zakat gitu katanya Mas. Tapi ini Bang Ardo sih yang paham. Oh gitu, Bang Ardo nggak Ah, ada tapi itu ya? ya, tapi intinya tuh dia kayak ngasih sumbangan saham-saham yang outlot itu nanti ke badan amal. Dia nggak Frans waktu itu. Kerjasama dengan Iya, rumah iya. zakat dan penguatan akses. Oh berarti kalau kita cuan jangan lupa berzakat gitu ya? Atau Ah, sahamnya yang dizakatkan? sahamnya yang dizakatkan Bang. Concern dari Bang Ardo tuh ya yang di saham-saham yang kayak 0, sekian dari waran gitu loh. Oh gitu, oke oke. Boleh tuh. Ini agak baru ya, aksi rumah zakat. Dulu itu saya juga pernah dapat yang agak aneh, apa ya? Gadai efek kalau nggak salah dari Pegadaian. Emang bisa ya saham digadaikan? Itu juga mungkin konsep-konsep yang menarik karena masih baru dan gak banyak yang tahu. Itu bisa bisa jadi alternatif lah. Keren, yang penting tetap jalan ya. Ini penyampaiannya nanti gimana? Dari publikasi media sosial atau sosialisasi via Zoom atau gimana? Kalau yang aksi rumah zakat ini mungkin kami baru bahas tentang konsepnya sih Bang. Kalau yang kayak medianya itu belum dibahas Oke, di ongoing juga. oke, udah bagus sih dari kelima konsep divisi kerjasama ya. Nanti tolong disetorkan di BPH dan juga rincian anggarannya berapa. Kira-kira dengan kegiatan ini dibutuhkan anggaran berapa. Kalau bisa minimalisir ya, supaya Iya, kita iya. nggak terlalu boros anggaran di satu kegiatan aja. Yang penting banyak kegiatan, tapi anggarannya dikit-dikit, daripada kita bikin suatu kegiatan gede banget. Nah, itu rugi banyak ya, rugi banyak. Kecuali ada yang sponsorin, itu baru kita bisa. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tetap semangat divisi kerjasama. Terima kasih Mas Aidil dan Mbak Francisca. Nah, Cek-cek izin masuk, boleh tanya Mas Aidil, Mbak Francisca? boleh Mas. Oke, Boleh, ini Mas. mohon maaf ya tadi ada urusan sebentar, lagi cari-cari yang di keorganisasian ini, lagi tak hubungi, belum ada yang itu. Nah, ini saya mungkin mau tanya yang nggak terlalu banyak ya. Ini ada media partner, kan kemarin sempat apa namanya
Ya, ada beberapa sedikit miskom juga dari KSPM ya. Katanya ada yang laporan itu kayak itu sih apa, saling dilempar-lempar terus persyaratannya susah gitu. Nah, kira-kira dari kerjasama sendiri sudah ada itu belum? Kayak misal SOP terbaru buat media partner yang sekiranya tidak terlalu memberatkan KSPM. Kalau SOP-nya sih lagi ongoing ya, Mas. Sudah dibuat Bang Ardo. Tapi mungkin nanti kami rapatkan dulu. Kalau bagian yang dilempar-lemparkan tuh sih aku belum tahu ya Bang. Soalnya aku walau megang IG-nya tapi belum ada ketemu yang itu. Mungkin tuh Bang Ardo mungkin yang lebih tahu ya Bang kalau yang bagian itunya. Tapi kalau SOP kemarin tuh pas sempat rapat memang lagi dibuat. Dan sudah Ya, hampir fix sih ini Bang SOP-nya. oke. Nanti kalau misal ya fix, mungkin bisa di cross check lagi ya kira-kira SOP-nya memberatkan KSPM atau enggak gitu. Kalau memberatkan kan nggak enak juga. Nanti malah mereka larinya ke kayak media partner sebelah, contohnya event investasi dan lain sebagainya. Itu kan saya lihat event investasi itu masif banget apa buat media partner ya. Padahal mereka bisa dibilang masih baru gitu. Terus yang rumah zakat tadi saya sempat dengar ya. Mungkin yang lebih paham katanya Mas Ardo juga. Terus support public relation. Itu berarti konsep kegiatannya kira-kira gimana? Support dalam bentuk apanya, Mas? eh dari pemahaman saya sih Mas, kalau support public relation itu emang tugas utamanya kerjasama. Jadi kami itu menjadi CP dan juga menjadi penghubung antara aksi dan juga masyarakat. Itu sih Mas. Oh, iya, 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 paham, paham. Berarti lewatnya tetap online ya gitu ya, Mas ya. Nah, ini Iya kepotong Mas. soalnya membantu menyukseskan acara dari apa? Dari aksi itu. Ya gitu. Terus aksi Goes to School ini memperkenalkan pasar modal online juga. Berarti ini tiap regional ya, Mas ya? Ini tergantung Mas, kayak kalau kita menyetujui regional, ya kita bisa laksanakan regional. Tapi kalau misalnya kita dapat bantuan dari KSPM yang membutuhkan narasumber dari aksi pusat, yang KSPM itu tuh sedang melaksanakan KSPM Go to School, itu juga kita bisa support mereka gitu loh Mas. Berarti kayak fleksibel lah gitu. Intinya kita bantu ke pelajar-pelajar SMA SMK sederajat gitu ya. Oke, kemudian ini ada edukasi ORI atau sukup di bulan Ramadan, Zoom. Oh, ini berarti sudah kayak punya kenalan ya sama pihak Kemenkeu-nya dari kerjasama. Sudah Mas. Siapa tuh? Kalau dari EDJ PPR-nya emang banyak dosen sih Mas. Oh, Kebetulannya aku juga dosennya. dari STAN kan. Kalau dari DJPPR-nya, kalau dari sukuknya itu kemarin dari kan kemarin tuh ada acara ORI di kampusku. Nah itu Mm, aku dapat kontaknya itu untuk ORI. Terus aku tanya kalau tentang sukuk gimana Pak? Tentang sukuk tuh nanti ada bidangnya sendiri. Nah nanti kalau kamu ada acara gitu katanya hubungin aja. Nanti saya kasih kontaknya gitu. mm. Sama IDX Islamic atau bukan, Mas? Sama Kemenkyu Pak. Oh, Kemenkeu Um, juga. Oh, iya, ya iya. soalnya sudah berhasil negara tuh di under sama DJPPR Kemenkyu. Oh, ya, ya, oke. Mungkin itu saja. Overall juga sudah keren divisi kerjasamanya. Terima kasih Mas Aidil sama Mbak Francisca ya. Mungkin dari saya cukup itu saja. Pasti Mas. Baik, terima kasih atas pemaparan. Barangkali dari teman-teman ada pertanyaan untuk divisi
kerjasama, selanjutnya untuk divisi media atas pemaparannya dimulai dari sekarang. Izin Mbak untuk divisi media, mungkin saya ya perwakilannya izin. Iya, Mbak Lilis. Mau share screen sendiri atau tak bantuin share screen? Langsung aja sama saya. Oke, bisa ya? Atau harus jadi host dulu? Oh, udah bisa. Apakah terlihat share screen-nya? Belum, Mbak. Belum ada PPT-nya. Ya, ini sudah kelihatan. Oke, jadi untuk program kerja divisi media, di sini ada 5 ya. Nah, pertama yaitu mungkin divisi media kita terinspirasi dari beberapa program yang tahun kemarin ya. Ini untuk pertama itu pembuatan poster untuk hari besar atau hari raya. Di sini juga sudah dicantumkan tujuannya yaitu untuk memberikan ucapan kepada teman-teman yang merayakan hari raya tersebut. Kemudian penanggung jawabnya itu media. Maksudnya kami satu divisi yang bertanggung jawabnya. Kemudian untuk waktunya itu tentu aja setiap adanya hari-hari besar dan hari raya sesuai dalam kalender. Kemudian untuk anggarannya itu 25.000. Selanjutnya ada pembuatan desain setiap acara. Tujuannya membantu panitia event untuk membuat setiap desain yang dibutuhkan. Waktunya yaitu ketika setiap ada event nasional. Jadi ketika nanti kalau misal ada kegiatan dari divisi lain, tentu kita yang membuat desain dari setiap acara tersebut. Kemudian selanjutnya itu posting desain poster, video, dan informasi di media sosial lainnya. Tentu saja tujuannya untuk mempublikasikan dan menginformasikan dari media yang telah dibuat tersebut. Untuk waktunya itu tentatif ya. Kami untuk poster informasi ini kita bekerja sama dengan divisi keilmuan seperti itu. Selanjutnya pengelolaan website aksi. Nah, sebelumnya kami itu dapat info dari angkatan yang tahun kemarin itu ada website dari aksi. Jadi nanti kami akan melanjutkan pengelolaan dari website tersebut. Dan terakhir yaitu handle desain dan aktivitas media partner. Tentu tujuannya untuk membantu KSPM atau KSPMS mempublikasikan kegiatan yang dibuat. Waktunya tentu saja setiap ada permohonan media partner dan sasarannya adalah seluruh KSPM yang melakukan kegiatan. Mungkin sekian program kerja dari divisi media. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Dari teman-teman, barangkali ada pertanyaan.
Oke, saya dulu ya. Singkat aja deh buat divisi media, tapi udah cukup jelas banget kok program-programnya apa aja. Teman-teman media kira-kira perlu apa kayak Zoom Premium atau Canva Premium dan lain sebagainya. Itu kira-kira udah ada listnya belum di satu periode ke depan? Sepertinya kalau seperti itu kita tentu saja membutuhkannya untuk Zoom Premium, Canva, dan sebagainya. Makanya setahu saya ini ada anggaran itu 25.000, tapi saya belum tahu yang ini tuh anggaran 25.000 itu apakah hanya untuk Canva saja atau yang lainnya. Eh, karena maaf sebelumnya untuk Mas Ihsannya tidak bisa hadir ya. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan gitu aja. Oke, jadi nanti silakan langsung aja beli Canva Premium 1 tahun ya. Ya semoga bisa tetap kepake tuh 1 tahun. Nggak habis itu hilang di tahun-tahun pertengahan gitu. Terus buat website itu kira-kira anggarannya berapa ya tadi? Oke, halo Mbak Lilis. Suara saya terdengar nggak Mbak? Terdengar untuk website itu karena kami juga belum tahu ya website yang kemarin digunakan sama angkatan kemarin itu bentuknya seperti apa itu kita nggak tahu. Tapi jadi ini jadi rencana kita Oke, oke. kita belum anggarin gitu. Ya nanti tolong diestimasikan aja ya setiap kebutuhan dari media itu berapa. Dan pastinya kita itu apa memfokuskan anggaran juga buat media karena media menjadi salah satu jendela kita gitu, untuk penyebaran informasi, untuk editing dan lain sebagainya. Kalau nggak ada teman-teman media juga agak susah karena kita nggak bisa uh, upload konten dan lain sebagainya. Jadi fokus kita juga untuk supaya divisi media tetap bisa jalan. Jadi kita fasilitasi semua keperluan dari divisi media. Ya mungkin itu aja dari saya. Mungkin dari Mas Adi ada. Oke, terima kasih Mas Rois ya. Kalau saya hampir sama dengan yang disampaikan tadi Mas Rois. Boleh di scroll ke bawah Mbak Lilis. Oh, iya, stop. Iya sama sih. Ini berarti, oh ya, terkait media partner ya. Ini kan media partner kayak sebenarnya itu ranahnya kerjasama, cuma kerjasama sebagai penjembatan aja. Kemudian divisi media kan biasanya yang kayak ngupload posternya ya atau pamfletnya. Nah, kira-kira sudah ada komunikasi atau belum antara divisi media dengan kerjasama? Kira-kira enaknya gimana atau kira-kira enaknya gimana pas ada media partner? Apakah konsepnya seperti itu atau mungkin dari kerjasama juga bisa sekalian upload? Mungkin sekalian boleh jawab Mas Aidil sama Mbak Francisca. Halo, Mbak Lilis. Halo. Halo, halo. Dari Mbak Lilis. Untuk divisi media ya kalau setahu saya belum
belum diskusi lebih lanjut sama divisi kerjasama, tapi gak tahu Mas Ihsan barangkali sudah berdiskusi gitu sebagai perwakilan dari kami, tapi belum kasih tahu ke kitanya sih gitu. Ya, Tapi ya. untuk divisi kerjasama, apakah punya apa sih ide atau rencana teknis untuk media partner ini seperti apa? Nah, kayaknya itu emang kita perlu rapat deh dari kadifnya juga. Kalau dari kami sih udah ada syaratnya ya, tapi kayak teknisnya tuh kayaknya belum ada. Hmm. Kalau tahun lalu gimana Mas Rois? Sistemnya kayak gitu atau dari kerjasama langsung upload sendiri? Kalau dari tahun lalu itu agak panjang, jadi yang menerima dari divisi kerjasama baru di forward ke divisi media. Cuman dulu waktu itu kalau nggak salah dari Mas Fata tuh yang megang divisi kerjasama, banyak komplain kalau divisi medianya kadang kurang responsif. Jadi kadang divisi kerjasama yang upload sendiri. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya usulan saya untuk media partner, silakan dipegang salah satu pihak aja. Jangan bertumpu pada dua pihak. Karena nanti ketergantungan satu sama lain. Ketika salah satu nggak bisa, entah itu kerjasama atau media, ya akhirnya nggak jalan tuh media partner. Atau mungkin agak lama, baru seminggu paling diupload. Jadi acaranya udah jalan baru diupload kan. Jadi sayang gitu. Iya, iya. Makanya usulan saya nih, silahkan diarahkan ke satu pihak aja. Contoh di divisi media aja yang megang. Berarti divisi kerjasama lebih berfokus sama kerjasama strategis yang dikomunikasikan melalui Instagram atau sosial media yang lain. Namun untuk keperluan media sosial langsung di bawah divisi media. Tapi PR-nya media harus tetap responsif sebagai CP, sebagai validasi persyaratan media, dan juga publikasi medianya. Jadi mungkin itu dikelola 1-2 anak udah cukup sih, nggak perlu banyak-banyak. Kalau terlalu panjang nanti jadi lama kita prosesnya. Itu usulan saya. Oh, mungkin ini mungkin aku sampai di sini aja ya Mas. Tapi kan aku sebagai abid ya, bukan di kadifnya. Jadi mungkin nanti bahas sama kadifnya. Tapi kalau dari saranku sih dari media mungkin bisa nyediain template kayak di Canva. Nanti dari pihak kerjasama, misalnya ada info masuk, terus kami nyediain aja Google Form. Misalnya syarat-syarat dari mereka udah terpenuhi kan mereka isi Google Form itu, submit, nanti minta posternya. Nah dari kerjasama tuh tinggal masukin aja tuh ke template dari Canva-nya. Jadi pihak dari media tuh nggak perlu ribet lagi tuh bikin-bikin desain khusus gitu. Jadi kami tinggal Nah, nempel poster langsung selesai. gitu Gitu sih. juga boleh. Nah, jadi kan Bagus. Boleh, Mas. divisi keorganisasian lagi kerjasama nggak tergantung sama divisi media, bisa jalan sendiri. Cuman media tinggal PR-nya nyediain template aja gitu. Boleh kayak gitu. Yang penting salah satu pihak aja yang jalan, nggak usah harus dua-duanya nanti jadi lama. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi juga lebih enak kayak gitu sih, soalnya kan ini lebih ke tupoksinya kerjasama ya. Tadi juga sudah masuk ke prokernya kerjasama, terus kerjasama juga sudah buat SOP-nya ya. Nah, jadi mungkin mekanisme secara teknisnya bisa diterapkan seperti itu aja. Kalau misal ada yang minta media partner, itu penjembatannya dari kerjasama. Nah, untuk desainnya, media yang buat template-nya, nanti media yang ngirim ke kerjasama, nanti kerjasama yang ngedit di template tersebut. Nah, langsung diupload di Instagram. Gitu aja sih. Mungkin itu aja ya, biar langsung diputuskan gitu. Kira-kira gimana dari Mas Aidil, Mbak Lilis, Mbak Francisca selaku perwakilannya? Ya, boleh, Mas. Setuju sih saya. Kalau Oke, dari aku sih oke ya Mas. Cuman ya tergantung Pak Kadif. Mungkin nanti bahas sama Kadifnya dulu deh. Ngerinya oke, nanti siap. ngelangkahin Kadif kan gak enak juga. Iya, iya. Nanti mungkin disampaikan ke kadifnya masing-masing aja ya.
Yang kerjasama disampaikan ke Mas Ardo, terus yang Kominfo disampaikan ke Mas Ihsan juga. Mungkin itu saja dari Baik, terima kasih Mas Aidil. Ya, ya, mungkin itu saja dari saya terkait divisi media. Tadi sudah disampaikan sama Mas Rois juga, sama deh. Saya penyampaiannya sama, cuma tambahan itu yang media partner. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan dari divisi media. Mungkin dari saya ke divisi media izin menyarankan aja terkait nanti ada Zoom Premium itu nanti dianggarkan. Jadi kalau untuk besok ada pemaparan ke KSPM lain juga udah ada anggarannya berapa-berapa aja kayak gitu. Terkait ini kan divisi yang belum adalah divisi keorganisasian. Itu gimana ya Mas Rois dan Mas Adi? Gimana Mbak Adel? Bisa diulangi lagi? Ya, ini kan yang belum adalah divisi keorganisasian yang belum pemaparan. Itu apakah mau diselesaikan atau gimana? Oh, tadi Mas Pavel sempat menghubungi Mas Rois ya. Kira-kira gimana kelanjutannya Mas Rois? Orangnya masih di jalan kayaknya. Nggak ada yang mewakili juga ya. Di sini ada teman-teman organisasi nggak? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya. Tadi saya juga udah tak teleponin satu-satu, nggak diangkat. Cuma satu yang diangkat itu Mbak Aulia ya, itu ngangkat. Mbak Aulia juga lagi ada di jalan, lagi menuju ke Semarang gitu. Jadi nggak bisa join. Ini kucing tetanus kayaknya. Ya udah nanti divisi kerja apa keorganisasian langsung laporan di BPH aja deh. Yang penting besok tetap harus hadir ya divisi keorganisasian. Iya betul. Walaupun mungkin kadifnya nggak bisa, jangan sampai kompakan semua gitu, nggak bisa. Masa ada berapa ya teman-teman di keorganisasian itu? Ada 5 2, 3, 4 apa 6 ya itu. ada 6 orang loh. Masa 6 orang kompakan semua nggak bisa? Itu kan probabilitasnya kecil banget. Ya minimal salah satu lah yang sekiranya bisa mewakilkan supaya fungsi dari organisasi itu juga masih tetap bisa jalan. Kalau misalnya nggak ada perwakilannya sama sekali kayak gini kan kita juga nggak tahu eh, divisi keorganisasian jalannya mau kemana. Katanya dari apa tadi Mas Pavel. Mas Pavel masih di jalan katanya. Masih apa habis perjalanan balik ke Mubes KSPM. Nah, berarti ada 2 Mubes hari ini. Di KSPM saya juga ada Mubes dan kita sebagai anggota aksi. Mas Pavel kalau memang masih tetap anggota KSPM juga ya silakan didelegasikan lah kalau emang nggak bisa. Jangan sampai eh, nggak mau tahu akhirnya lepas tangan gitu aja. Jadi nanti kita nggak tahu progres dari divisi keorganisasi seperti apa. PR-nya kayak gitu, jadi nanti tolong di-forward aja ke Mas Pavel atau divisi keorganisasian perwakilannya silakan progres dari keorganisasian langsung dilipat ke BPH aja. Nanti kita tinjau via WhatsApp. Dan besok kalau bisa wajib hadir karena besok itu bukan hanya kepentingan kita saja tapi juga banyak teman-teman KSPM yang hadir ingin tahu aksi itu jalannya seperti apa. Maka dari itu jangan sampai seperti ini. Ada salah satu fungsi kita yang hilang. Dan hilangnya juga janjian atau gimana, nggak tahu. Sampai semua dari 6 orang di satu divisi nggak ada semua. Jadi jangan sampai seperti ini ya. Semoga besok bisa lebih lancar lah dari. Kalau emang udah semua disampaikan dari ketiga divisi, divisi edukasi, divisi media, divisi keilmuan, divisi kerjasama sudah menyampaikan, walaupun mungkin ada beberapa kadifnya yang tidak bisa hadir, namun sudah didedikasikan dengan baik, ya saya apresiasi atas hal tersebut dan semoga besok juga kadifnya bisa hadir karena
besok acara kita bersama dengan SPM. Kalau emang nggak ada yang disampaikan, ya bisa diakhiri aja pra-rakernas hari ini. Semoga besok waktu rakernas bisa lebih lancar. Baik, terima kasih atas masukan dari Mas Rois. Hadirin yang kami hormati, acara demi acara sudah kita lewati. Saatnya memasuki acara terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Musyawarah Besar dan Rapat Kerja Nasional Aksi Periode 2023-2024 ini dengan bacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya, selaku MC, mohon undur diri dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan maupun perbuatan. Sampai jumpa di Rakernas Aksi Pusat Periode 2023-2024. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Mas Rois, Mbak Adel, Mas Aidil, Mbak Francisca, Mbak Risma, Mbak Lilis, Mas Muhib, Mas Atar, sama Mbak Reva yang sudah join. Jangan lupa besok join lagi ya, karena besok Rakernas dihadiri oleh delegasi dari KSPM Indonesia. Nah, jadi tadi ada beberapa PR ya. Yang pertama dari kerjasama itu nanti mohon dibuatkan nanti PPT-nya ya Mas Aidil sama Mbak Francisca. Kemudian Mbak Lilis juga nanti minta tolong PPT-nya boleh dikirim ya di grup aksi nggak apa-apa. Kemudian keilmuan juga tadi sudah dikirim, sama tadi satunya apa ya, keorganisasian ya belum join, nanti tak lewat WA aja. Mungkin itu aja ya, nanti beberapa catatan dari rapat hari ini nanti minta tolong disampaikan ke kadifnya masing-masing, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Barangkali Mas Rois mau menambahkan. Ya mungkin tadi udah deh tambahan dari saya. Semoga besok bisa lebih lancar aja. Tetap semangat buat teman-teman semua. Iya, teman-teman jangan lupa untuk link absensinya diisi ya, teman-teman. Oke, saya izin lab dulu ya. Semangat buat teman-teman semua. Oke, makasih. Ya, saya juga sama. Ini. Oh ya, kalau udah tak stop recording. Sampai jumpa besok pagi. Bye-bye.